Halo semuanya, ya. Dalam video ini kita akan mendiskusikan atau membahas bagaimana menyusun langkah-langkah pembelajaran, ya. Untuk itu nanti kita akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama, nanti kita akan meninjau komponen RPP, ya, salah satu komponen RPP yaitu langkah-langkah pembelajaran tentu saja. Kemudian nanti kita melihat, ya, bagaimana cara mengurutkan dan mengelompokkan konten pembelajaran. Dan yang ketiga, kita akan melihat secara lebih detail komponen-komponen dari pembelajaran. Nah, pertama, kita akan mempratinjau dulu rencana pelaksanaan pembelajaran alias RPP, gitu ya. Secara umum, di RPP, khususnya di dalam komponen RPP yang namanya langkah-langkah pembelajaran itu bentuknya seperti ini, ya. Di dalam 1 KD atau kompetensi dasar itu biasanya terdiri dari beberapa pertemuan. Nah, di dalam slide ini yang saya contohkan 3 pertemuan. Pertemuan 1, 2, dan 3, dan kemudian di masing-masing pertemuan tersebut itu digunakan untuk mencapai 1 atau lebih, biasanya ya, 1 atau lebih dari IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, demikian. Yang di sebelah kiri ini adalah menunjukkan langkah-langkah pembelajaran dalam RPP. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang digunakan. Ya, di sini saya misalkan model pembelajaran yang digunakan itu terdiri dari 4 tahap. Tahap 1, 2, 3, dan 4, dan keempat tahapan tersebut merentang di 3 pertemuan. Pertanyaannya adalah, apakah harus demikian? Tidak harus, ya. Bisa juga nanti 3 pertemuan ini menggunakan 2 model pembelajaran. Nah, di sini yang saya contohkan itu ketika menggunakan 1 model pembelajaran. Nah, kemudian kalau kita lihat secara lebih mendetail, di masing-masing pertemuan ini ada 3 bagian, gitu ya. 3 bagian tersebut biasanya sering disebut dengan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, itu adalah bagian-bagian dari setiap pertemuan, proses pembelajaran di setiap pertemuan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita mengelompokkan konten pembelajaran untuk mencapai 1 KD itu menjadi beberapa pertemuan. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, oke, setelah kita bisa mengelompokkan beberapa pertemuan, terus kemudian bagaimana kita mengurutkan materinya? Bagaimana kita mengurutkan penyampaian materinya? Dimulai dari apa sampai apa? Nah, oleh karena itu, pada slide berikutnya, kita akan berlatih atau kita akan melihat penjelasan mengenai prinsip-prinsip bagaimana mengelompokkan dan mengurutkan konten pembelajaran. Ya, di bagian kedua ini akan menjawab pertanyaan bagaimana menentukan urutan konten pembelajaran. Prinsip-prinsipnya seperti ini, ya. Ketika mengurutkan konten itu ada di sebelah kiri, kemudian ketika mengelompokkan konten ada di sebelah kanan. Nah, ketika mengurutkan konten pembelajaran apa yang akan disampaikan di setiap pertemuan, itu prinsipnya yang pertama adalah urutannya harus sesuai dengan jenis pembelajarannya. Apakah yang kita capai nanti adalah keterampilan psikomotor, ataukah keterampilan intelektual, ataukah informasi verbal, ataukah keterampilan sikap, dan seterusnya. Itu yang pertama, urutan kontennya yang pertama. Nah, yang kedua, urutan yang kita pilih itu harus logis, ya. Nyambung satu ke yang berikutnya lagi itu harus logis. Itu adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah mengikuti langkah-langkah utama. Langkah-langkah utama itu apa? Langkah-langkah utama ini muncul ketika kita sudah mengelompokkan. Ya, itu nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya di sebelah kanan ini nanti, ya. Dan yang keempat itu adalah mencakup semua pengetahuan dan keterampilan dalam suatu langkah utama tersebut. Nah, dalam menyusun atau mengelompokkan langkah-langkah utama tersebut, nah, juga memiliki prinsip-prinsip tertentu. Dalam 1 KD, materi dalam 1 KD itu bagaimana
membaginya ke dalam beberapa pertemuan atau langkah-langkah utama. Nah, itu juga ada prinsipnya ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kompleksitas keterampilan tersebut. Kalau misalkan dalam satu materi itu kompleks, ya berarti tidak cukup jika dilakukan diimplementasikan untuk satu pertemuan saja. Mungkin perlu 2 pertemuan atau mungkin bahkan lebih, gitu ya. Yang pertama adalah kompleksitas keterampilan. Kemudian umur dan kemampuan peserta didik. Ini penting juga ya. Ini terkait dengan salah satu tahapan dalam desain pembelajaran, yaitu analisis peserta didik. Yaitu harus mengenal betul kemampuan dan umur atau jenjang dari peserta didik sasaran. Kemudian jenis pembelajarannya tadi ya, apakah terkait dengan informasi verbal, membelajarkan informasi verbal, kemudian keterampilan intelektual dan sebagainya. Kemudian kompatibilitas konten, apakah kompatibel di lingkungan yang seperti apa saja. Kemudian waktu yang tersedia. Nah, waktu yang tersedia ini untuk guru itu terkait dengan banyak hal ya, terkait dengan perencanaan bisa dilakukan secara tim, dan biasanya itu nanti perencanaannya berupa program semester. Di program semester tersebut sudah secara rinci ya, ini harus atau materi ini memiliki kuota berapa pertemuan, dan berapa pertemuan tersebut dibagi ke dalam tahapan-tahapan utama dan seterusnya. Itu adalah waktu yang tersedia. Salah satu prinsip yang dipakai adalah waktu yang tersedia itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah strategi atau model pembelajaran yang digunakan. Nah, itu adalah beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam mengelompokkan suatu materi besar itu menjadi beberapa pertemuan, dan bagaimana mengurutkan penyampaian materi di dalam setiap pertemuannya. Itu adalah prinsip-prinsipnya. Nah, berikutnya, pada slide berikutnya kita akan melihat secara lebih detail, secara lebih mikro, secara lebih mikroskopis gitu ya. Di dalam setiap pertemuan-pertemuan itu komponen-komponen apa saja yang perlu dilakukan di dalam setiap pertemuan pembelajaran. Ya, yang nomor 3 kita adalah membahas komponen pembelajaran. Apa saja komponen-komponen dari pembelajaran. Nah, secara umum ini menurut Gagne ya, dalam bukunya Conditions of Learning yang diterbitkan pada tahun 1985, itu secara umum ada 5 komponen pembelajaran. Yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah penyajian konten, yang ketiga adalah partisipasi peserta didik, dan yang keempat adalah penilaian, terakhir adalah aktivitas tindak lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas, kita kupas satu persatu dari masing-masing komponen pembelajaran tersebut. Di bagian pendahuluan itu terdiri dari apa saja? Paling tidak ada 3 ya. Yang pertama adalah memotivasi peserta didik, yang kedua adalah menyampaikan tujuan pembelajaran, dan yang ketiga adalah mengingat kembali. Nah, ketiga hal tersebut harus dimuat dalam kegiatan pendahuluan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru memotivasi peserta didik? Banyak cara, dan di sini yang saya contohkan itu menggunakan model ARCS yang digagas oleh Keller 2010. ARCS itu kependekan dari 4 istilah bahasa Inggris. Yang pertama attention. Attention itu bahasa Inggrisnya perhatian. Dengan kata lain atau artinya, bagaimana caranya agar guru itu bisa menarik perhatian siswa dan menjaga perhatian siswa selama proses pembelajaran. Itu yang pertama, cara pertama. Selanjutnya, guru itu juga harus mampu memperlihatkan relevansi proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti terhadap masing-masing peserta didik. Relevansi ini kaitannya dengan konteks peserta didik ya. Kalau peserta didiknya misalkan sebagian besar hobinya misalkan nonton drama Korea, nah barangkali guru harus pandai-pandai menghubungkan konten pembelajaran yang akan disampaikan dengan drama Korea. Itu contohnya saja.
Nah, kemudian confidence itu kepercayaan diri, yaitu guru itu harus bisa membangun kepercayaan diri siswa atau peserta didik yang belum memilikinya. Atau guru itu juga harus bisa memperingatkan peserta didik yang memiliki kepercayaan diri yang berlebih. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menunjukkan bahwa ternyata masih banyak ruang untuk yang dipelajari. Nah, sehingga peserta didik yang memiliki kepercayaan diri yang berlebih tadi lebih rendah hati dan mau untuk belajar. Itu confidence. Dan yang keempat adalah satisfaction. Guru juga harus mengupayakan bagaimana pembelajaran nanti, proses pembelajaran nanti di akhir itu bisa menghasilkan kepuasan atau satisfaction dari peserta didiknya. Itu adalah model ARCS, bagaimana memotivasi peserta didik. Hal berikutnya di kegiatan pendahuluan adalah menyampaikan tujuan. Misalkan ya, anak-anak dalam pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tujuannya agar peserta didik itu tahu, ternyata nanti yang akan dituju dalam pembelajaran ini adalah seperti itu. Dan kemudian di akhir, tujuan pembelajaran tersebut bisa digunakan oleh peserta didik untuk berefleksi. Apakah saya sudah mencapai semua tujuan pembelajaran yang telah disampaikan di awal tadi? Itu adalah pentingnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah mengingatkan kembali, menstimulus peserta didik untuk mengingat kembali terkait dengan pengetahuan atau keterampilan awal peserta didik yang nanti akan akan digunakan untuk mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman baru melalui proses pembelajaran yang akan dilakukan. Itu adalah penjelasan di bagian pendahuluan. Kemudian berikutnya itu adalah penyajian konten. Secara umum, penyajian konten itu memiliki dua pola. Yang pertama adalah pola deduktif. Pola deduktif itu ketika guru menunjukkan siswa bagaimana membedakan bagian-bagian dari konten pembelajaran, bagaimana membedakan bagian-bagian konten pembelajaran dan hubungan strukturalnya sehingga bagian-bagian tersebut membentuk suatu kesatuan yang utuh dan koheren. Jadi menunjukkan. Itu pola deduktif. Yang kedua itu pola induktif, itu sebaliknya, yaitu secara terbimbing atau mungkin secara terbimbingnya ini bisa sangat terbimbing atau mungkin agak lebih kebebas gitu ya. Secara terbimbing, siswa atau peserta didik difasilitasi untuk menemukan sendiri bagian-bagian dari konten pembelajaran dan menghubungkannya untuk membangun sebuah kesatuan yang koheren. Nah, ini erat kaitannya dengan model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran berbasis penemuan atau penyingkapan gitu ya. Itu ada dua pola, deduktif dan induktif. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana guru atau desainer pembelajaran itu juga mengembangkan panduan pembelajaran. Apa wujudnya? Banyak. Bisa berupa contoh dan bukan contoh, kemudian ilustrasi, gambar yang statis ataupun gambar yang dinamis atau animasi, kemudian rangkuman, kemudian bisa juga ringkasan atau peta konsep. Itu adalah komponen penyajian konten. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi peserta didik. Nah, partisipasi peserta didik ini wujudnya macam-macam, tetapi secara umum itu bisa dikatakan sebagai latihan. Bagaimana siswa berlatih menggunakan pengetahuan pemahaman untuk mengasah keterampilan dia, gitu ya. Latihan, dan seharusnya latihan yang dilakukan oleh peserta didik tadi harus diikuti dengan umpan balik. Umpan balik tersebut tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai jembatan antara apa yang dilakukan oleh siswa dengan apa yang akan dituju nantinya. Itu adalah umpan balik, menjembatani agar apa yang dilakukan oleh siswa nanti dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu adalah pentingnya umpan balik.
Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga adalah penilaian. Penilaian itu tadi ada tujuan pembelajaran, kemudian ada proses pembelajaran. Nah, pertanyaannya adalah seberapa berhasil proses pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Nah, maka perlu dilakukan penilaian. Penilaian ini bisa berupa penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, ataupun penilaian sikap. Itu 3 macam penilaian, gitu ya. Dan yang terakhir, komponen terakhir dari proses pembelajaran adalah aktivitas tindak lanjut. Ini ada 2. Yang pertama mengulas kembali materi yang telah diterima oleh peserta didik. Misalkan, anak-anak, apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Oh, yang kita pelajari hari ini adalah A, B, C, dan seterusnya. Itu mengulas kembali tapi terkait dengan konten. Ada juga mengulas kembali terkait pembelajaran. Nah, ini erat kaitannya dengan kegiatan refleksi. Yaitu siswa diminta untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, di situ bisa bercerita pengalaman, kemudian menceritakan pemikiran ataupun perasaan peserta didik terhadap pembelajaran yang dilakukannya, kemudian mengevaluasi kira-kira ada yang baik itu apa, dan yang kurang baik, dan yang perlu diperbaiki itu seperti apa, kemudian menganalisis, memaknai, kira-kira ini yang baik ini mengapa, ini yang kurang baik ini mengapa, gitu ya, itu analisis. Setelah analisis biasanya diikuti dengan kesimpulan. Kesimpulan itu kira-kira apa ya dari pengalaman, analisis, evaluasi tadi yang saya pelajari itu apa. Nah, dari kesimpulan itu nanti langsung masuk ke tindak lanjut atau rencana aksi. Dari apa yang saya pelajari, ke depannya saya merencanakan aksi atau tindakan demikian. Nah, itu terkait dengan refleksi. Nah, yang kedua adalah transfer pembelajaran. Transfer pembelajaran itu penting karena biasanya konteks di ruangan kelas itu berbeda dengan konteks peserta didik nantinya. Konteks peserta didik nantinya itu bisa jangka pendek ataupun jangka panjang. Artinya, konten pembelajaran yang dilakukan oleh atau dipelajari oleh peserta didik dalam kelas itu nanti digunakan lagi di konteks di luar pembelajaran. Apakah itu nanti untuk ulangan harian atau untuk UTS ataupun untuk jenjang pendidikan berikutnya atau untuk materi bahkan mata pelajaran lainnya. Kalau matematika nanti digunakan di fisika gitu ya, ataupun dalam pekerjaannya nanti. Nah, oleh karena itu penting bagi guru untuk mempersiapkan transfer pembelajaran. Itu bisa berupa penugasan sederhana gitu ya, latihan soal untuk dikerjakan di rumah ataupun proyek gitu ya. Nah, itu adalah aktivitas tindak lanjut. Nah, itu tadi beberapa komponen pembelajaran menurut Gagne. Dan selanjutnya akan kita hubungkan dengan praktik-praktik pengajaran matematika yang efektif. Tadi adalah proses-proses pembelajaran secara umum. Nah, sekarang kita fokus dalam kasus pembelajaran matematika. Nah, sebagai seorang guru, ternyata yang pertama kita lakukan adalah kita harus menetapkan tujuan pembelajaran sebagai fokus pembelajaran, yaitu berkali-kali saya singgung di bagian sebelumnya tadi. Nah, tujuan tadi digunakan untuk apa ya? Digunakan untuk mengimplementasikan aktivitas yang mengembangkan penalaran dan pemecahan masalah. Selain itu digunakan juga untuk membangun kefasihan prosedural dari pemahaman konseptual. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah kefasihan prosedural di matematika itu dibangun dari atau implikasi dari pemahaman konseptual. Jadi pemahaman konseptual dulu baru kemudian digunakan untuk membangun kefasihan prosedural. Nah, kemudian aktivitas ini tadi dan fasih prosedural dan pemahaman konseptual tadi ya digunakan untuk memfasilitasi diskursus ya, sampai saya belepotan ngomongnya, atau diskusi yang bermakna antara peserta didik ataupun antara
pendidik dan peserta didik. Wujudnya macam-macam ya, bisa guru mengajukan pertanyaan bermakna kepada peserta didik, kemudian menggunakan dan menghubungkan representasi matematis, meminta dan menggunakan pemikiran peserta didik. Nah, di sini pemikiran peserta didik berarti peserta didik harus berpartisipasi aktif. Nah, tadi terkait dengan partisipasi peserta didik tadi ya, dalam mengeluarkan atau mengomunikasikan pemikirannya yang nantinya digunakan untuk diskusi dalam kelompok kecil barangkali ataupun dalam kelompok klasikal. Dan yang terakhir adalah mendukung perjuangan, struggle ya, mendukung perjuangan produktif dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi di dalam pembelajaran matematika itu kesulitan atau kesusahan yang dialami oleh peserta didik itu malah difasilitasi selama itu adalah perjuangan yang produktif, gitu ya. Nah, ini tadi bagaimana menghubungkan proses-proses pembelajaran secara umum, komponen-komponen pembelajaran, dan praktik-praktik pengajaran matematika secara efektif. Nah, itu tadi. Nah, di akhir mari kita mengulas kembali apa saja yang telah kita bahas di dalam video tadi ya. Pertama, kita telah mempratinjau RPP. Jadi di dalam komponen RPP yaitu langkah-langkah pembelajaran itu isinya apa saja. Kemudian dari situ kita mengulas bagaimana mengurutkan dan mengelompokkan konten di dalam langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat secara mikroskopis gitu ya, bagaimana komponen-komponen pembelajaran secara umum. Kemudian mengerucut, tadi kita membahas sampai pada pengajaran matematika yang efektif, gitu ya. Dan di sini saya memiliki satu pesan, gitu ya. Pembelajaran itu lebih dari sekedar sekumpulan aktivitas, tetapi proses pembelajaran itu harus koheren, fokus pada tujuan pembelajaran, dan terkoneksi satu sama lain dengan baik, gitu ya. Demikian video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan bagaimana dalam menyusun, dalam merancang, mendesain langkah-langkah pembelajaran.